Ya, ada di Oke. Oke. Udah. Bapak Ibu, kami sampaikan karena Zoom ini 40 menit, nanti Sudah, Pak sudah. Rido akan membuat Zoom ulang, akan dikirimkan kepada Bapak Ibu, ya. Artinya nanti kalau umpama Zoom-nya habis, Bapak Ibu jangan langsung keluar, bukan berarti selesai, nanti akan dikirim ulang Zoom minimal 2 kali lah, Zoom pertama ini sama Zoom kedua, gitu ya. Setengah menit lagi Bapak Ibu, yang ngumpul sudah 11 orang. Suara saya bisa ya? Iya, Pak. Suara Bisa. saya bisa, Prito ya? Bisa, Pak. Tapi kadang agak sendat sedikit, Pak. Tapi lancar, hari ini lancar. Halo? Iya, iya. Mm-mm. Mohon semua dibuka Zoom-nya, Bapak Ibu, biar diambil gambarnya oleh Pak Rito. Yang masih belum dibuka, ya. Sudah dibuka semua ya. Ayo silakan diambil gambarnya Pak Rito. Dihitung Pak Rito. Nggak apa-apa, pakai Ambilkan. sebelah nggak apa-apa. Ya. Biar latihan nanti udah terbiasa. Satu. Hah? 1, 2, 3. Nah, sebentar. Bahasa Inggris ya? Jumali, Ya, Pak Jumali dibuka. tutup. Pak Jumali dibuka ininya. Kirim ke aneh. Baru kirim ke Belum. mana lagi? Usiana dibuka. Putri Hartono dibuka. Di foto lagi Pak Rito. Sudah ada hasilnya belum tadi? Sebentar, Pak. Tadi ada. Ini masih ada yang belum terbuka ini. Ada nih Bapak Pak Jumali. Bu Siana. Putri Hartono. Ya. Tak apa-apa Pak. Kelihatan anunya. Pak Irwan belum kelihatan. Ya. Ya suruh anu. Pak Irwan, Bu Siana di sini belum kelihatan. Siap. Nah, ya. Ibu Siana. Nah, Pak Jumali ada, Bu Siana. Nah, ayo. Pak Jufrin. Ya, Pak Jufrin belum. Sebentar lagi. Enggak apa-apa Pak, udah diambil saja. Baik, Pak Badal, si anu lagi. Bentar, Pak. Saya di screenshot lagi. 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Sudah ya. Ada hasilnya ya, Pak Rito. Ya. Oke. Kenalannya di akhir saja nanti. Saya langsung materi aja.
Sewajanan baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri san yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat, horas. Jangan sampai kendor, mental. Dan harus aktif. Ini hanya 3 bulan saja. Ya. Kalau perang, Bapak Ibu, sampean hanya baru mulai sudah mundurkan diri, namanya mati. Upama mati sangit, bukan mati syahid. Jadi kalau perang itu harus sampai tuntas, upama mati syahid. Tuh, pahalanya masuk surga. Tapi kalau separuh sampai sudah mengundurkan diri karena nggak mampu di IT, terus kemudian sampai langsung mengundurkan diri, itu namanya mati sangit. Bapak Ibu perlu diketahui kota itu menunggunya sampai 35 tahun. Kemarin Pak Kasubdit PAI datang ke Samarinda, kebetulan memberikan orasi ilmiah kemarin, itu menyampaikan waiting list untuk kota PPG ini 35 tahun melebihi kota haji. Maka kalau sampai tidak serius, sampai hanya leha-leha, ya wassalam. Jadi tolong manfaatkan waktu yang sangat sedikit ini dengan serius. Segala tugas dikerjakan, jangan sampai ada kendor. Rugilah, gitu maksudnya itu. Silakan sambil bekerja, tetapi tolong tugasnya jangan sampai kendor. Izin pada kepala sekolah, pada kepala sekolah untuk diizinin, karena waktunya ini. Kalau enggak nanti boleh dilaporkan langsung ke Subdit PAI. Umpama kepala sekolahnya tidak mengizinkan. Langsung aja Pak, lapor ke Pak Kasubdit PAI. Karena beliaunya langsung mengatakan kalau umpama ini enggak diizinkan dan lain sebagainya, silakan dilaporkan. Jadi karena ini adalah dari negara, maka ya kita sebagai aparatur negara memang harus juga ini. Tetapi jangan alasan, saya PPG nggak mau disuruh-suruh. Artinya saling timbal balik antara ya pihak sekolah, Bapak Ibu sekalian, begitu timbal balik, biar semuanya jalan. Kalau suaminya izin pada istrinya, jangan sampai PPG ini membuat Anda nanti masalah, terus kemudian Anda nanti mungkin cerai dengan ini, itu nggak ada gunanya gitu. Sangat rugi Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong gunakan waktu hanya 3 bulan saja kok. Begitu juga yang ibu-ibu izin sama suaminya, jangan sampai ada masalah dalam keluarga. Harus saling mengerti, saling memahami. Pama yang dipegang laptop satunya, yang satunya yang dipegang suaminya juga nggak apa-apa kalau malam itu. Begitu juga yang bapak-bapak, yang satunya istrinya yang dipegang, yang satunya yang dipegang laptopnya, upama itu diibaratkan. Jadi harus seia sekata. Jangan sampai ada masalah. Harus serius. Dari Kementerian Agama dan harus lulus. Eman. Tapi ya harus kerja keras.
Selain kerja keras juga harus berdoa. Ditata mentalnya, ditata kesehatannya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Materi kita adalah struktur keilmuan PAI. Kebetulan ini modul ini saya sejak awal di tahun awal itu, PPG awal itu saya memegang ini. Struktur keilmuan PAI karena Bapak Ibu adalah rumpunnya PAI, tentu ya PAI yang dipelajari. Kebetulan untuk modul ini adalah modul profesional yang nanti akan dilanjut modul pedagogi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, materi struktur keilmuan PAI gitu ya. Sebelum dilanjut ke materi, Bapak Ibu mengerjakan tugas resum. Nah, mulai dikerjakan hari ini, sudah ada kontraknya. Kemudian besok analisa bahan ajar, gitu ya. Kemudian hari Senin itu tes formal. L itu adalah lanjutan dari PBL 1 kemarin, gitu ya. Kalau kemarin identifikasi masalah, tentu yang berikutnya adalah analisa begitu atau eksplorasi by literatur. Apa penyebab masalahnya? Itu dicari dari konteks literaturnya. Bisa dipahami ya? Sekali lagi untuk tugas resum itu peta konsep, jangan dijelaskan narasi. Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Ridho? Bapak. Bisa. Lanjut. Lanjut, Pak. Peta konsep jangan sampai copy paste, ketahuan nilainya 0. Ya. Kerjakan sendiri biar bisa paham Bapak Ibu, gitu loh. Semampu sampean. Gimana caranya untuk bisa ngupload di tugas resum itu. Begitu juga analisa, kalau analisa bahan ajar tentu sudah ada tugas di situ, nanti sampean menganalisa dan memberikan paparan, gambaran. Ya tentu yang banyak, satu paragraf tak saya nilai 50 nanti. Berarti nggak lulus. Rugi sampean. Kalau bisa itu sebelum TAM, begini loh Bapak Ibu, TAM itu terakhir ya, setelah sampean resum dikerjakan, analisa bahan ajar dikerjakan, tes formatif dikerjakan, tugas PBL dikerjakan, baru yang namanya tes akhir modul. Itu. Jangan tes akhir modul dulu, enggak lulus nanti sampean. Itu namanya post testnya dari kemarin pre-test, kemudian bentuknya TAM, tes akhir modul itu post testnya. Jadi harus dipahami ya. Sekali lagi yang bentuknya peta konsep, kayak bagan-bagan itu loh Bu, upama al-ilmu fil Islam. Ya pengertiannya, apanya begitu ya, dikerjakan sendiri ya. Kalau memang nanti belum bisa upload dan lain sebagainya, silahkan nanti mungkin bisa berguru kepada siapa. Yang penting adalah hasil dari sampean. Terus analisa bahan ajar hari Sabtu, yang sudah ada nanti sampean pelajari, analisa dan disampaikan di dalam tempat yang sudah disediakan. Yang namanya komentar jangan hanya sedikit, banyak boleh. Tapi jangan copy paste dari mana begitu, analisa sampean. Baik Bapak Ibu, suara saya masih bisa didengar? Masih, Bapak. Oke, Sama. kita Lanjut. masih banyak kok jamnya. Mudah-mudahan cukup untuk penjelasan materi. Untuk yang ini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu, tugas resum, analisa bahan ajar, PBL, tes formatif, gitu ya, sama TAM. Karena kemarin sudah Bapak Ibu lalui, maka tentu karena sudah melalui jadi biasa. Pertama, KB1 kegiatan belajar 1 di dalam struktur keilmuan PAI, Bapak Ibu, itu adalah al-ilmu fil Islam.
ilmu dalam Islam. Ya, ilmu dalam Islam berarti ya nanti tentu penglihatannya atau telahnya ya ilmu perspektif Islam atau di dalam Islam itu bagaimana. Nah, pokok-pokok materinya Bapak Ibu, ya tentu nanti kembangkan umpama hakikat ilmu fil Islam. Pointes pentingnya apa? Jangan hanya hakikat ilmu dalam Islam. Terus kemudian berikutnya nanti hanya ada 3 sampean anunya, peta konsepnya. Pointers satu ya, pokok materinya ilmu dalam Islam itu hakikatul ilm fil Islam, hakikat ilmu dalam Islam. Tentu ada pengertian apa begitu ya, pointers pentingnya. Itu kalau dibuat peta konsep. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sumber ilmu fil Islam. Sumbernya itu dari mana, begitu ya? Sumbernya dari mana? Sumbernya ilmu itu dari mana? Dari Al-Quran, hadis, kan begitu ya? Ya tentu dari hasanah intelektual para ulama yang hasil dari tafsir dan sebagainya. Nanti baca modulnya ya Bapak Ibu. Modul harus dibaca begitu biar paham nanti kalau ujian UP tahu gitu loh. Minimal dicatat, oh nanti di akhir itu tahu ketika waktu mau ujian UP. Ada catatan-catatan kayak waktu kita kuliah itu loh Bu. Oh kalau mata kuliah ini gini catatannya. Sehingga nanti tinggal buka saja poin-poin pentingnya. Yang kedua tadi sumber ilmu fil Islam. Sumber ilmu dalam Islam itu dari mana? Kemudian yang ketiga, pokok materinya adalah klasifikasi ilmu dalam hasanah intelektual Islam. Nah ini, hasil-hasil para ulama ya. Nah itu bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian di modul itu, klasifikasi ilmu-ilmu. Nanti menurut Ibnu Sina gitu ya, Al-Farabi dan lain sebagainya. Tentu beda-beda merupakan Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Itu intelektual Islam itu Bapak sekalian. Oke, ini KB1. Sudah bisa dipahami ya KB1? Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, resum yang kedua yang Bapak Ibu kerjakan nanti di KB2 ini adalah konsep dan ruang lingkup keilmuan PAI. Jangan salah ya, nanti ketika membuat resum itu ya, urutlah KB1 apa, ilmu fil Islam ya, tentang itu. Jangan yang konsep dan ruang lingkup keilmuan PAI saya meletakkan di KB1, enggak cocok itu. Itu namanya enggak jelas. Ya harus runtut kan enggak enak. Masa dari 1 langsung 10 begitu. Terus yang 2, 3, 4, 5 diletakkan di mana? Kan masalah. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka harus runtut. Kemarin saya bingung juga ini. Ini gimana itu? Kan tak ini ya, saya telah satu-satu ini gimana wong KB1 ini temanya kok bisa KB4 dimasukkan KB1. Itu namanya enggak nyambung. Perlu dirental ulang. Itu. Baik Bapak Ibu sekalian, konsep dan ruang lingkup keilmuan PAI itu adalah kegiatan belajar 2. Pokok materinya adalah 1. Konsep keilmuan pendidikan agama Islam. Nah, dibagi 2 ini, konsep keilmuan pendidikan agama Islam, yaitu hakikatu tarbiyatul Islam, atau hakikat pendidikan Islam. Ya, hakikat pendidikan Islam. Yang B, ya bagian dari konsep keilmuan PAI tadi, sumber ajaran agama Islam. Kemudian yang C, inti ajaran agama Islam itu apa? Intinya gitu ya, intisari. Nah, nanti dibaca. Tidak
Wah, anu Pak, untuk intinya bisa takarub kepada Allah, kemudian masuk surga. Gitu. Ya, itu kan perspektif intelektual. Satu, banyak lagi yang lain. Kemudian yang kedua, pokok materi di KB2 ini, Bapak-Ibu sekalian, tujuan pendidikan agama Islam. Nah, tujuannya kan mesti ada. Membentuk manusia yang sempurna, memiliki akhlakul karimah. Gitu. Nah, silakan dibaca. Menurut para pakar banyak. Tidak hanya itu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali kan itu menjadi manusia yang sempurna, takarub kepada Allah. Nah, tujuan menurut yang lain masih banyak. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah pokok materinya. Pokok materinya adalah ruang lingkup keilmuan PAI. Nah, ruang lingkupnya apa? Jadi kan karena kita bicara ruang lingkup, maka tentu harus ada ruang lingkup keilmuan pendidikan agama Islam. Harus ada. Kemudian yang keempat, pokok-pokok materinya, tingkat kompetensi dan lingkup materi setiap elemen PAI. Sekali lagi, tingkat kompetensi, gitu ya, dan lingkup materi setiap elemen PAI. Silakan dibaca, Bapak-Ibu sekalian, cukup jelas ini ya. Kompetensi inti pendidikan agama Islam. Nah, budi pekerti SD, nah ini ada kompetensinya. Kelas 3. Bapak Ibu ngajar kan tahu toh kompetensi inti. Ada contoh soal hot dan sebagainya ya. Dan refleksi. Baik, itu KB2 Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah KB3. KB3 itu baik, tes. Suara saya masih bagus? Masih bagus Bapak, jelas. Oke, siap. Bagus Bapak. Siap. Bagus Pak, Kita bagus, lanjut. bagus. Ini semua udah masuk ya, teman-teman? Sudah Bapak. Oke, yang kegiatan belajar 3, sesum ketiga Bapak Ibu sekalian, pola pikir dan karakteristik keilmuan PAI. Jangan salah ya, letakkan KB3 diletak KB1. Nah ini yang bermasalah, tidak nyambung. Nah, pola pikir dan karakteristik keilmuan PAI. Pola pikir. Pokok materinya adalah Al-Quran hadis. Al-Quran wal hadis. Nah, di situ ada pengertian Al-Quran hadis, ilmuwan dan karakteristik Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Bapak Ibu, rumpun PAI itu ada 4. Kalau bahasa Arab kan sudah tersendiri ya. Dulu ada 5, tapi bahasa Arab sudah sendiri. Nah, pertama adalah Al-Quran hadis. Nah, tentu yang dipelajari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik Al-Quran hadis, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, rumpun yang kedua. Aqidatul akhlak. Aqidatul akhlak. Ya, akidah akhlak, aqidatul akhlak. Akidah akhlak, ini yang selalu ada. Memang tujuannya adalah untuk membentuk akhlakul karimah bagi siswanya. Pertama, pengertian akidatul akhlak. Ini pokok materinya. Yang B, pola pikir keilmuan dan karakteristik akidah akhlak. Bapak Ibu kan guru PAI, ngajarnya ya 4 ini. Oke, akidah akhlak sudah. Kemudian yang berikutnya fikih. Fikih, al-fikhu. Paham. Gitu ya. Pengertian fikih. Bapak Ibu harus menguasai. Fikih, macam-macam toharoh, banyak. Babu sholah, gitu ya. Babu zakat. Babu syam. Babul haji. Nah, itu fikih. Nah, pengertian fikih. Kemudian yang B, pola pikir keilmuan
dan karakteristik fikih. Oke, yang terakhir, yang keempat, rumpun PAI, Bapak Ibu sekalian. Tarikhul Islam, sejarah peradaban Islam. Tarikhul Islam, sejarah peradaban Islam, sama. Bahasanya A, pengertian tarikhul Islam, pengertian sejarah peradaban Islam. Yang B, pola pikir, keilmuan, dan karakteristik sejarah peradaban Islam. Oke, bisa dipahami, ini ada modulnya termasuk KB 3, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk KB 4, kegiatan belajar 4, yang struktur keilmuan PAI, ini adalah pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Ini tugasnya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya mengembangkan kurikulum PAI di sekolah. Jadi nggak monoton. Mungkin tidak hanya 2 SKS, tetapi bisa beberapa SKS, mungkin ada tambahan jam yang Bapak Ibu modifikasi gitu loh. Penciptaan budaya keagamaan atau penciptaan suasana religius di sekolah. Itu sekolah umum penting. Kalau madrasah memang sudah oke, gitu ya. Yang dipelajari itu pasti sholat. Tapi kalau di umum, ya di SD, SMP, SMA, SMK, tentu Bapak Ibu harus pinter-pinter mencari waktu untuk pengembangan ini. Kalau enggak nanti ketinggalan dan anak-anaknya akhlaknya enggak bagus-bagus karena tidak dibina dengan baik. Maka itu adalah tugas dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa membentuk akhlakul karimah dari pengembangan kurikulum PAI di sekolah, penciptaan budaya religius itu. Insya Allah pahala surga, insya Allah jariah Bapak Ibu sekalian. Oke, pokok materinya Bapak Ibu sekalian untuk KB 4, pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Pertama adalah tantangan pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali tantangannya. Ini enggak disetujui lah, inilah gitu ya, ini beda lah agama dan lain sebagainya. Ini yang menjadi problem. Maka Ibu harus pinter-pinter sebagai guru PAI. Jangan malah bermusuhan dengan guru yang lain. Jangan musuhi kepala sekolah. Jangan musuhi komite sekolah, didekati gitu ya. Gimana Pak caranya ya agar anak-anak memiliki akhlakul karimah? Kan begitu toh? Oke, yang kedua, landasan pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Mesti ada landasannya, ada dasar hukumnya untuk pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Mesti ada dasarnya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, aspek pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Silakan baca di modul. Nah, aspeknya apa saja untuk pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Yang keempat, pokok materinya Bapak Ibu sekalian, yang keempat, pendekatan multidisipliner sebagai alternatif pengembangan PAI di sekolah. Bapak Ibu lebih tahu bagaimana pengembangan multidisipliner. Oh, ini dikaitkan ini, diintegrasikan ini, ditambah ini. Gitu caranya. Jangan monoton. Sudahlah PAI-nya 2 SKS, 2 jam. Gitu ya. Susah Pak untuk pengembangan. Ini namanya kalau kesah, namanya enggak berjuang. Berjuang itu insya Allah akan nikmat. Berjuang itu akan mendapatkan pahala Bapak Ibu sekalian. Enggak usah khawatir. Bismillah, ini karena PAI adalah milik kita ya, kita kembangkan. Tuh, jangan sampai salah. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira itu penjelasan, kita kenalan satu-satu. Biar kenal. Ya, nanti kalau ada pertanyaan apa lewat Pak Ketua Kelas, Pak Rito terus menyampaikan ke saya ya. Insya Allah, Pak. Oke, dimulai dari Bu Indah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya, saya Ibu Indah Fatmawati dari SD Muhammadiyah 1 Tenggarong, Bapak. Ya, siap. Iya. Mungkin itu kenalan saya cukup. Alumni mana? Alumni mana? Oh, maaf. S1-nya saya alumni di STAIN Ponorogo, Bapak. Oh, Di ya, STAIN Ponorogo. Iya. Cuman tidak linier, Bapak. S1-nya saya mengambil pendidikan bahasa Arab, Bapak. Ya, Apa-apa. ya. Seperti apa kan? Baik. Kan sudah Iya. sertifikasi juga. Ya, alhamdulillah Bapak. Iya.